Sejarah Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Diberlakukannya Dekret tanggal 5 Juli tahun 1959 adalah kegagalan Badan Konstituante dalam menetapkan undang-undang baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Alasan gagalnya penggantian UUD 1950 adalah seringnya pergantian kabinet yang memicu ketidakstabilan politik. Pada tanggal 10 November 1956, anggota konstituante sudah mulai tugasnya merumuskan undang-undang baru. Namun, hingga 2 tahun berselang belum juga dirumuskan UUD yang diinginkan. Soekarno melihat kondisi ini mengambil langkah politik dengan menyampaikan amanatnya pada sidang konstituante 22 April 1959 yang menganjurkan dikembalikan ke UUD 1945. Dari hasil pemungutan suara didapatkan 269 suara setuju kembali ke UUD 1945 sedangkan 199 tidak setuju. Dengan hasil tersebut tidak memenuhi jumlah suara yang ditetapkan dan mengalami kegagalan. Pemungutan suara kedua dilaksanakan pada 1 hingga 2 Juni 1959 yang kembali gagal. Konstituante dianggap gagal dalam menjalankan tugasnya sehingga Soekarno memutuskan untuk mengeluarkan dekret kembali ke UUD 1945. PNI dan PKI yang merupakan dua partai besar menerima usulan Soekarno sedangkan Masyumi menolaknya. Penolakan Masyumi atas dasar kekhawatiran akan diterapkannya demokrasi terpimpin. Setelah melalui perundingan panjang, Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959. Tujuan dekret presiden. Peristiwa dikeluarkannya keputusan, ketetapan, Presiden Soekarno yang berisi pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar, UUD, 1945. Pemberlakuan dekret 5 Juli 1959 akibat kegagalan Badan Konstituante dalam menetapkan UUD baru pengganti UUD sementara, UUDS, 1950. Pemberlakuan dekret 5 Juli 1959 bertujuan untuk mengatasi ketidakstabilan politik yang terjadi saat itu. Pemberlakuan dekret 5 Juli 1959 merupakan awal dimulainya sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Isi dekret presiden tanggal 5 Juli 1959. 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan kembali UUD 1945 sebagai Konstitusi Indonesia dan tidak berlaku lagi UUD 1950. 3. Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, MPRS, yang terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan golongan dari daerah. 4. Membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Apa dampak positif dari dikeluarkannya dekret presiden? 1. Menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia dari perpecahan sekaligus krisis politik yang terjadi dalam jangka panjang. 2. Memberikan suatu pedoman yang jelas bagi NKRI berupa Undang-Undang Dasar 1945 dan akan bermanfaat bagi kelangsung negara. 3. Merintis pembentukan dari suatu lembaga paling tinggi negara berupa MPRS serta lembaga tinggi negara yang berupa PAS yang selama masa demokrasi parlemen pembentukannya terus tertunda. Berikut beberapa dokumentasi mengenai terjadi pembentukan dekret presiden tanggal 5 Juli 1959.